ngejual tuh ternyata masyarakat tuh waktu itu ya masih punya paradigma tentang produk disabilitas pasti nggak bagus, pasti kualitasnya nggak rapi. Mesin jahit terus berdengung, menciptakan nada harapan dan kemandirian. Di tengah keterbatasan, sebuah kisah tentang kegigihan terukir di sini. Precious One. Ratnawati Sutejo mendirikan Precious One di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Tempat ini berfokus pada usaha kreatif dan kerajinan tangan yang melibatkan para penyandang disabilitas. Ide ini muncul setelah Ratna mengalami masa pemulihan dari sakit hepatitis A. Ia bertekad membangun wadah untuk memberikan kesempatan bekerja bagi sahabat difabel yang sering termarginalkan. Precious One berkomitmen memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Precious One berdiri karena waktu itu saya mengalami sakit dan saya harus istirahat selama 2 bulan, dan disitulah saya merasa bahwa hidup saya tidak berguna ya. Saya punya anggota tubuh lengkap tapi saya nggak mampu bekerja gitu. Jadi timbul pemikiran dalam hati, gimana ya teman-teman yang punya telinga ada nggak bisa dipakai dengar, tangan atau kaki yang nggak bisa berfungsi gitu. Jadi rasa penasaran itulah yang membuat saya bernasar sama Tuhan. Kalau saya sembuh, saya mau berteman. Nah, waktu singkat cerita saya sembuh dan ketemu teman tuli waktu itu, dan dia curhat gitu ya. Saya kepengen kerja, saya sudah melamar, tapi saya tidak diberi kesempatan, tidak ada panggilan. Jadi itu menggerakkan hati saya untuk ternyata saya nggak bisa cuma jadi teman, tapi bagaimana menjawab kebutuhan tantangan hidup mereka. Precious One memilih fokus pada kerajinan kain. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sebagian besar calon pekerja dari sekolah luar biasa telah memiliki dasar keterampilan menjahit dan mengembangkan kain. Melalui karya kerajinan tangan ini, para pekerja tidak hanya menghasilkan produk jual, namun juga membangun keberdayaan dan rasa percaya diri. Tentu saja, membangun wadah seperti Precious One tidak mudah. Precious One pernah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pendanaan, pemasaran, hingga persoalan penerimaan produk oleh masyarakat. Situasi ini semakin berat saat pandemi COVID-19 melanda. Ya, tantangannya adalah selain dari bagaimana menghasilkan karya, terus kan menjual ya, salah satunya. Setelah ngejual tuh ternyata masyarakat tuh waktu itu ya masih punya paradigma tentang produk disabilitas pasti nggak bagus, pasti kualitasnya nggak rapi gitu ya, dan itu yang menjadi tantangan. Jadi akhirnya kami berpikir gimana caranya, meskipun teman-teman disabilitas yang membuat, tapi karyanya harus yang bagus gitu ya. Orang beli bukan belas kasihan tapi kualitas. Yang terberat yang pastinya yang paling bikin deg-degan juga pasti waktu COVID ya, dimana kami tidak boleh semua kegiatan di luar harus di cancel gitu ya. Terus kemudian produksi yang selama ini kami produknya tas segala macam kami harus berubah, masker waktu itu. Terus waktu ada kebijakan kerja dari rumah, sedangkan selama ini mereka kerja sama tim. Jadi itu menjadi sebuah waktu itu kekhawatiran ya. Jadi kami akhirnya beralih, ya udah produksi masker sampai akhirnya, dan kita bekali anak-anak ini surat bahwa mereka bekerja untuk pelindung kesehatan ya, alat kesehatan. Jadi itu tantangan ya waktu itu ya. Tapi di situ saya belajar bahwa ketika ada kendala kita harus berubah. Ya, kalau dulu saya nggak mau produksi masker, saya nggak akan bisa bertahan sampai hari ini. Mengelola pekerja dengan disabilitas membutuhkan penyesuaian khusus. Precious One mendesain ruang kerja yang ramah difabel, menggunakan metode komunikasi visual untuk pekerja tuli, serta menyesuaikan proses produksi sesuai kapasitas masing-masing pekerja. Kadang tuh yang bikin sedih adalah ketika kita kasih tahu yang benar, mereka nggak mau berubah. Itu sedih banget. Sedihnya kadang saya berpikir gini,
apa sih yang membuat kamu nggak percaya sama kami atau saya? Saya sudah bertahun-tahun bersama teman disabilitas, artinya tuh saya serius loh, saya bukan baru kenal gitu ya. Harusnya kamu punya rasa percaya itu. Saya nggak mungkin memberikan nasihat atau saran yang buruk, yang berdampak buruk buat hidup mereka. Nah, jadi itu yang membuat pasti sedih. Proses rekrutmen karyawan juga berjalan ketat dan sesuai standar prosedur operasional. Saat ini, karyawan Precious One didominasi oleh teman-teman tuli. Namun, mereka juga bermitra dengan penyandang disabilitas lainnya seperti netra, autis, intelektual, dan fisik. Ratnawati menyatakan bahwa semua individu memiliki peluang yang sama. Meski demikian, batasan teknis masih memerlukan penyesuaian. Keterbatasan alat, ruang, dan penanganan khusus menjadi tantangan untuk melibatkan semua jenis disabilitas dalam proses produksi secara langsung. Bagi Ratnawati, Precious One lebih dari sekedar tempat bekerja. Ini adalah wadah untuk belajar tentang kesetaraan, kesabaran, dan ketulusan. Buat seluruh masyarakat Indonesia, yuk sama-sama menghargai teman-teman disabilitas dengan cara memberi kesempatan mereka, menghargai karya yang mereka buat, dan bangga karya disabilitas. Melalui karya kerajinan tangan, Precious One membuktikan bahwa setiap orang memiliki potensi besar, asal mereka mendapat kesempatan yang sama. Precious One kini menjadi cerita tentang kegigihan dan kepercayaan bahwa setiap individu adalah karya Tuhan yang berharga. Dari Jakarta, Siti Aminah, Ardi Wibowo, Loka TV.